Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Dendres terjadi persatuan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilaksanakan. Bukakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa, harus ada persetujuan dari pihak kami. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Naikkan tahta adikku akan melancarkan sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia muda Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823 datanglah Residen Belanda Schmiser. Lebih sebaik saya gantikan sementara posisi adik Baginda Sri Sultan. Setelah ia tumbuh dewasa akan saya kembalikan. Baiklah, masih ada harapan Bagian Karton untuk memimpin. Ia adalah wali dari pukulan, ia adalah penegoro. Mana bisa begitu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini, masih Anda tolak. Baiklah, jika tujuanmu untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Schmiser membuat rakyat menderita. Munculnya seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Antowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak puas dengan melihat penderita rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun kita tak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Entahlah, uang kita sudah mencapai kebangkrutan. Diponegoro. Kita harus mencari siasat. Kita harus mencari uang di mana lagi? Ia akan memiliki banyak channel dengan sesama bangsawan sepertinya. Baiklah. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Datanglah Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Schmiser berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta boleh tahun atau perkebunan di Budoyono, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton Diponegoro. Sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi tanah? Seharusnya kalian tidak bekerja sama dengan Belanda. Banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya kamu. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan kerja puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegal Rejo dapat membeli senjata dan makanan saat proses pembangunan jalan Anyar Panarusan. Perintahkan kepada anak buah kita agar memasang patok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tetapi apakah kita telah mendapatkan persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut melewati pekarangan Pangeran Diponegoro. Baiklah, jika tujuanmu mensejahterakan rakyat, biarkan saja kepada pedirinya kepadanya. Ini demi kelancaran pembangunan. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patuh Danurejo datang. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patuh Danurejo datang. Siapa yang menyuruh kalian mencabut patok-patok ini? Cepatlah pasang kembali dengan benar. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Celarung. Pasukan Belanda mencoba mendekati Ali Basyah Sentot untuk merunding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentot menerima ajakan kita? Kaparat, di mana Diponegoro? Cari sampai dapat.
Buat saja pengumuman, siapapun yang dapat menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup maupun mati mendapatkan hadiah Rp20.